Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yanfa'una bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dipertemukan lewat daring, majelis daring lah. Semoga selalu eksis dan istiqomah konsisten. Malam apa Sabtu sore ya, iya kan, Sabtu sore, iya. Oke. malam minggu ya. ah, untuk intro malam minggu lah, untuk intro kitab ini tuh membahas tentang hadis bagaimana yang antum sudah ketahui, hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicara hadis ya, hadis itu sederhananya ya segala sesuatu yang keluar dari Nabi Muhammad lah, berupa ucapan, pekerjaan, ketetapannya lah dan lain sebagainya, itu disebut hadis atau khobar atau sunnah gitu ya. Bukan hukum sunnah tapi memang sunnah dalam hadis begitu. Oke, lalu ini kita memang berisi tentang kumpulan 40 hadis, sebenarnya lebih ya, 42 kalau nggak salah, yang memang dikumpulkan karena ada satu dalil yang mengatakan bahwa orang yang mampu menghafal 40 hadis yang terkait tentang usuluddin ya, atau tentang agama lah, nanti bisa dibangkitkan, nanti salah satunya itu dibangkitkan privilege-nya ya, dibangkitkan dengan bersama para fuqaha atau ahli ilmu lah. Itu sih makanya berlomba-lomba mengumpulkan. Ada yang mengumpulkan 40 hadis tentang akhirat, tentang agama, tentang apapun sih. Tapi di sini tentang agama usuluddin lah. Seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke atas lagi nih, ke atas. Oke, dari awal maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin qayyumis samawati wal aradin mudabbiril khalaiqi ajmain. Jadi segala puji bagi Allah yang maha membuat ini ya, apa namanya, langit dan bumi, yang mengatur makhluknya semuanya. Ba'isi rusuli sholawatuhu wassalamuhu alaihim ilal mukallafin. Dan yang mengutus para rasul kepada para mukallaf, orang-orang yang eh, di, ditaklif sama Allah. Jadi orang itu ketika taklif, ketika sudah balik gitu ya, mukallaf lah istilahnya, seperti itu. Lihidayatihim wa bayani syara'iddin. Untuk apa para rasul diutus? Untuk menunjukkan hidayah gitu, untuk memberikan hidayah kepada mereka dan menjelaskan syariat. Jadi memang salah satu fungsi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para rasul maksudnya, dan juga para nabi ya, diutus itu selain untuk menjelaskan apa ya, memberi contoh, mereka juga dibebankan untuk membuat menjelaskan syariat agama gitu ya. Bidalail atqotiyah wa wadihatil barahin. Tentunya syariat kita itu dibangun dengan argumen yang qot'i. Qot'i itu yang pasti, yang logis, yang jelas. Makanya sebenarnya nggak mungkin ada orang yang bisa mengelak sebenarnya kan dengan syariat Islam khususnya, karena emang dari awal memang kita nggak tahu sih cara membuktikannya kayak apa ya kan. Sebenarnya sederhana kan. Cuman emang pada dasarnya memang agama kita, syariat kita khususnya Islam itu sudah berlandaskan lah sebuah argumen-argumen yang qot'i. Qot'i itu istilah dalam usul fikih yang merujuk pada makna pasti gitu. Nggak mungkin enggak lah. Wawadihatil barohin, dan jelas. Telo lah pokoknya, pertelo sangat jelas. Mungkin karena ada yang nggak jelas ya, itu karena mungkin belum ada faktor lain, semisal belum terkena hidayah lah dan lain sebagainya. Dan itu ya tinggal kita selalu berusaha, ditunggu, nanti juga datang sendiri. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi. Saya memuji kepada seluruh kenikmatan Allah yang berikan, was'aluhul mazid min fadli wa karomi, dan juga meminta tambahan anugerah dan juga kelemanan lah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhlukin al mukarram bil Qur'anil aziz al mu'jizal mustamirrah ala ta'aqubis sunan. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, kekasih Allah ya, yang mana Nabi Muhammad itu afdalul makhlukin ya, nabi atau manusia yang paling afdol se alam dunia, dari pertama diciptakannya sampai nanti hari kiamat, yang mana diberikan apa, dimuliakan dengan adanya Al-Quran.
Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu sendiri juga sama ya. Dia itu akan kekal membersamai manusia sampai hari kiamat nanti. Wa bisunani al-mustanira lil mustarsyidin al-makhsus bi jawami'il kalim. Yang mana Nabi juga diberi sebuah kelebihan ketika ngomong itu apa namanya ya, padat, lugas, jelas gitulah, jawami'il kalim, wasama hatidin gitu. Dan juga agama yang sama itu ya enggak ekstrim lah, moderat ataupun toleran gitu ya. Maksudnya terbuka ya, inklusif gitu ya. Shalawatullahi wasalamuhu alaihi, terus wa ala alihi kayaknya ya. Wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa alikulin wa sairis sholihin. Oke, amma ba'du, eh faqat rawaina an Ali bin Abi Thalib. Nah, ini mulai kronologi gitu ya. Kenapa terciptanya kitab ini mungkin seperti itu ya. Faqat rawaina an Ali bin Abi Thalib, ini diriwayatkan dari Sayyidina Ali ya, menantu Nabi Muhammad SAW atau suami dari Siti Fatimah. Wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'ad bin Jabal. Abdullah bin Mas'ud salah satu ya besar sahabat juga, min Abadillah. Kemudian Mu'ad bin Jabal, sahabat yang diutus ke Yaman. Terus Abi Darda Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar yang lembut sekali. Beliau itu terkenal dengan apa ya, selalu mengikuti kehidupan Nabi Muhammad, bahkan langkah-langkahnya lah, tindak lakunya Nabi ditiru bener-bener lah. Wabni Abbas dan Ibnu Abbas, ini salah satu mufasir ya, terjulukannya Turjumanul Quran. Wa Anas bin Malik, kemudian Abi Hurairah, ini perawi hadis paling paling banyak. Wa Abi Sa'id Al-Khudri, nah udah min turukin katsirah bi riwayatin mutanawi'ah, dari jalur yang sangat banyak intinya. Jadi ini cukup kuat karena banyak yang meriwayatkan gitu ya. Semakin ya ini mungkin tapi ini tidak bisa dijadikan kaidah dalam dunia yang disrupsi sekarang gitu ya. Semakin viral berarti semakin ini, tapi ya kadang ada benarnya juga kan, karena kalau dalam hadis kan semakin banyak yang ini semakin kuat informasi yang disampaikan, karena nggak mungkin orang sepakat 10 orang atau 40 orang sepakat ini, walaupun itu ya secara adat nggak mungkin gitulah. Tapi di dunia yang sekarang ini kadang ya dengan berbagai variabel yang ada AI lah, ada apa, mungkin kadang nggak selalu benar, nggak selalu relevan maksudnya. Nah, hadisnya apa? Man hafidho ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asahullahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Artinya orang yang menghafal di sini ya mempelajari kemudian mengamalkannya lah, intinya menghidupkan ya, kalau kita makna ya orang yang mampu menghidupkan hadis 40 dari perkara agamanya gitu, maksudnya tentang agama gitu, hadis-hadis yang tentang agama, maka Allah nanti di hari kiamat akan akan dibangkitkan bersama para fikih dan juga para alim ulama. Itu sih. Dan dalam satu riwayat ba'asallahu faqihan aliman, ada yang mengatakan juga orang yang hafal 40 hadis nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan faqih ya. Faqih itu ya alim gitu ya. Faqih itu orang yang alim agama. Faqih aliman sama lah gitu. Wa fi riwayat Abi Darda, dan dalam satu riwayat lain punya Abu Darda mengatakan wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan, dan saya nanti di hari kiamat akan menjadi penyafaat. Ini maksudnya saya Nabi Muhammad gitu ya. Dan syahid saksinya gitu. Dan riwayat lain dari Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul fi ayyi abwabil jannati syi'ta. Riwayatnya banyak, riwayat tambahan dari hadis tadi ya. Di sini dikatakan silahkan nanti masuk dari pintu manapun, pintu surga manapun, karena bisa privilege menghafal 40 hadis tadi. Terus wafi riwayat Ibnu Umar, dan ada riwayat dari Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada. Ada juga yang mengatakan riwayat lain dari Ibnu Umar, nanti dia akan dicatat bersama golongan orang-orang alim, walaupun cuma hafal 40 semisal ya. Katakanlah orang bawa, orang biasa tapi hafal 40 ya, dengan menghafal itu dia akan dicatat bersama orang-orang alim dan digiring ketika
hasyr apa namanya itu prosesi atau iya prosesi hari kiamat diantaranya kan hasyr ya digiring gitu bersama para ahli syuhada. Jadi sangat besar ketika orang mampu menghafal 40 hadis tentang usuluddin lah atau tentang agamanya gitu ya. Nah makanya ulama kemudian berlomba-lomba mengarang tentang 40 hadis diantaranya yang kita baca ini yaitu kitab Arba'in Nawawi walaupun tidak sepenuhnya 40 ya bahkan lebih 42. Oke, terus watafaqo al-hufat. Dari sini ada istilah hufat. Hufat itu orang yang hafal hadis ribuan ya, 10.000 atau berapa? Saya kurang tahu pasti. Yang jelas hufat itu orang ahli hadis, bukan. Nah ini kalau dulu nggak tahu ya, kayaknya memang fitur para sahabat dulu memang sudah hafal Quran ya. Jadi nggak ada istilah hafidul Quran karena walaupun nggak semua sahabat memang hafal Quran gitu. Tapi adanya istilah hufat ini juga di ulama-ulama belakangan sih 100 Hijriah lah 200 yang menunjukkan bahwa orang yang mampu menghafal banyak hadis itu nanti disebut ini hufat gitu. Tapi kan sekarang hufat itu bisa juga diartikan konotasinya kepada ahli Quran kan. Maksudnya penghafal Quran itu hufat ya kan. Makanya hufat kerapnya kan hufat gitu ya. Pondok kerap yang semisal ataupun pondok di al-hikmah itu ada kan al-hufat. Seperti itu. Kurang ke bawah, Pak. Enggak kurang ke atas maksudnya. Sorry. Nah, ala annahu wattafaqal hufat ala annahu hadisun dhaif fa in kasurat turuku. Tetapi kemudian para ahli hadis ini, para penghafal hadis, ya orang yang memang berkecimpung di dunia hadis itu menyepakati bahwa hadis tadi itu sebenarnya dhaif wa in kasurat turuku gitu walaupun banyak jalannya. Tapi di sini ya kendati demikian ya walaupun dhaif kan emang nggak apa-apa untuk fadhailul a'mal untuk kebaikan. Terus waqad sonaf ini masih mukodima ya, jadi cukup ini. Oke, waqad sonafa al ulama. Nah ini kemudian para ulama menganggit, sonafa itu menganggit atau mengarang fi hadal bab ma la yuhsa minal musannafat. Banyak sekali tanpa terhitung gitu loh. Fa awalu man alimtuhu sonafa fi kata Imam Nawawi, orang yang pertama mengarang kitab tentang 40 hadis itu Abdullah bin Mubarak. Itu orang pertama, ulama pertama lah yang mempelopori mengumpulkan 40 hadis yang tentang agama dan tidak mirip dengan ini ya, maksudnya emang beda-beda gitu. Ada yang 40 hadis di apa semisal di nikah lah, di buyu, di muamalah, di ibadah dan lain sebagainya. Intinya tentang agama gitu, tentang temanya, tema besarnya, grand temanya ya tentang agama seperti itu. Suma Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani itu yang kedua. Sumal Hasan bin Sufyan An-Nasai, Hasan bin Sufyan An-Nasai, terus Abu Bakar Al-Ajuri, Abu Bakar Ibrahim Al-Aswahani, terus Daruqutni, Imam Hakim, Hakim yang punya Al-Mustadrak juga. Ini Hakim juga di sini bukan nama melainkan gelar juga yang disemak. Paling tinggi kalau nggak salah deh Hakim terus Hufat. Terus Abu Nuaim iya Abu Nuaim, terus Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Ma'ali, Abu Usman As-Sobuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansori, Abu Bakar Al-Baihaqi wa khalaik la yuhsauna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin, dan masih banyak lagi yang tidak bisa ditulis di sini gitu loh dari ulama-ulama yang dulu maupun yang mutaakhir gitu. Terus waqat istakhartullaha ta'ala fi jam'i arba'ina hadisan iktidaan bihaula il a'immati al-a'lam wa hufadul Islam. Nah di sini tuh beliau bercerita bahwa saya tuh kata Imam Nawawi ya, itu ketika mengarang kitab Arba'in Nawawi tetap istikharah gitu. Jadi sekelas Imam Nawawi ya, dan untuk mengarang hanya mengarang, kita kan sebenarnya beliau juga udah alim kan, tinggal ngarang aja, tapi beliau tetap mengapa istilahnya mengikut sertakan, maksudnya tetap berdoa kepada Allah, terus tetap melibatkan Allah untuk eh, proyek besarnya itulah mengumpulkan 40 hadis gitu. Iktidaan ya karena tadi mengikuti ulama-ulama sebelumnya. Waqat ittafaqo al ulama ala jawazil amal. Nah ini udah itu ya. Kemudian beliau di sini mengomentari yang terkait hadis dhaif, bahwa hadis dhaif walaupun dhaif itu kan tetap hadis, jangan diistilahkan bukan hadis ya. Kadang orang-orang anti hadis dhaif gitu loh, padahal kan yang enggak
se apa namanya harus resistensi itu ya menolak hadis dhaif harus sahih enggak juga. Dalam kasus tertentu hadis dhaif ya boleh sah-sah aja dipraktekkan karena dia Terus masih masih sebuah hadis, hanya saja dia itu katakanlah kredibilitasnya lemah ya. iya kredibilitasnya itu lebih rendah, keotentikannya sih lebih ke itu sih, keasliannya Oh, juga. oke. Katakanlah hadis sahih 100%, hadis hasan itu 75, maybe 75 lah. Kalau hadis dhaif ya 50 ke bawah itu. Sebentar ini kelewat lagi. Nah, oke, waqat ittafaqo al ulama ala jawazil amal bil hadis ad-dhaif. Ulama sepakat boleh beramal dengan hadis dhaif fi fadhailil a'mal, dalam amal baik. Fadhail amal itu ya amal-amal kebaikan. Semisal kita harus menyingkirkan batu yang ada di jalan. Ya, itu walaupun semisal ya hadisnya dhaif ya menyingkirkan dengan beramal hadis dhaif ya nggak apa-apa gitu. Karena itu fadhailul amal, bukan ibadah maksudnya, bukan sholat ataupun bukan ibadah-ibadah yang inilah yang apa ya yang mahdoh gitu mungkin ya seperti itu. Wa ma'hada falaysa i'timadi ala hadal hadis. Tapi walaupun demikian beliau lebih ini lagi ya, lebih cerdas lagi. Jadi beliau tidak mengarang ini berlandaskan bahwa hadis dhaif itu tetap bisa diamalkan walaupun dalam fadul amal, tapi beliau melewati argumen lain lah istilahnya gitulah. Wa ma'hada falaysa i'timadi ala hadal hadis. Sekalipun seperti itu ya, maksudnya hadis dhaif tetap bisa diamalkan walaupun di fadhailil amal, kontennya harus fadhailil amal. Tapi itu bukan jadi prinsipku gitu dalam mengarang kitab Arba'in Nawawi gitu. Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-shahihah. Nah, tapi beliau itu ibaratnya gimana ya? Eh menghilala, memoti apa namanya? Intinya beliau tuh menggunakan argumen lain yaitu dalil ini liyuballigho asyahid minkumul ghaib. Jadi hadis ini tuh ini kalau ini sahih kan yang mengatakan bahwa sampaikan para apa namanya orang yang mengetahui hadis syahid ini ya orang yang tahu hadis lah, orang yang hadir di majlis Nabi untuk diberitahukan kepada para orang sahabat-sahabat yang hadir. Maksudnya kalau kita tahu hadis, tahu kebaikan ya sampaikan aja kebaikan itu kan, itu inti liyubaligho syahidu minkumul ghaib. Dan dengan mengarang 40 hadis itu ya beliau kira ya, maksudnya saya kira, kata beliau mungkin saya kira kira-kira begitu. Saya kira ya itu masuk ke dalam hadis ini, saya memberitahu kebaikan tentang 40 hadis ini. Itu cara beliau, prinsip beliau lah dalam mengarang ini, bukan lewat fadhailul a'mal. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan dalil ini naddarallahu mra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa adaha kama sami'aha. Dan Allah akan memberi sinar ya ini ya. Nadoro coba di anu Pak, ke bawah Pak. Yang satu apa namanya? Footnote-nya coba. Nadoro itu apa sih? Oh, memberi nikmat lah. Naam apa ya ini ya, atau naimah. Terus ke atas lagi. Kalau nggak salah itu atau apa ya? Memberi sinar kalau seingatku ya dulu ya. Allah akan ya menyinari lah, memberi anugerah gitu ya maksudnya kepada orang yang mendengar makolati kemudian fawa'aha itu ya memperhatikan, fa'adaha lalu kemudian mempraktekkan, kama sami'aha sebagaimana dia mendengar. Jadi Nabi itu pernah ngomong, wong sing ngerti ucapanku bariku dilakoni sebagaimana apa yang dia dengar ya Allah akan memberi cahaya atau memberi anugerahnya. Itu juga yang menjadi argumen beliau di sini dalam mengarang Arba'in Nawawi. Summa minal ulama iman jama'al arba'in fi usulidin. Nah, ini kemudian ulama dalam mengarang 40 hadis ini juga segmentis gitu loh. Ada yang mengarang 40 hadis di usuluddin. Usuluddin di sini tauhid ya, lebih ke tauhid gitu, tentang ilmu tauhid. Wa ba'duhu fil furu' wa ba'duhu fil jihad. Ada juga yang mengumpulkan di segmen tentang furu' fikih lah.
Kemudian sebagian lagi di perkara jihad. Jihad ini apa namanya? Apa namanya, perang gitu ya, jihad. Kemudian sebagian lagi fi zuhdi, di perkara tentang kezuhudan, bagaimana kita zuhud, Nabi contoh zuhud kayak apa yang benar dan lain sebagainya. Wa ba'duhum fil adab, sebagian juga di adab akhlak ya, norma. Kemudian wa ba'du fil khutab, tentang khutbah, maksudnya apa namanya itu, berbicara gitu, public speaking, mungkin bahasa retorika. Wakuluha ya ini. Jadi tadi ya segmentis ya, ada yang di zuhud, ada yang di jihad, ada yang di furu fikih, ada yang Berarti di berbagai usul. macam ya. Iya, jadi 40 itu kan intinya tentang agama, bukan tentang duniawi kan hadisnya gitu loh. Hmm. Enggak ada juga, ada sih, cuman maksudnya yang lebih ke banyak tentang agamanya lah, terkait agama maksudnya. Kan kata-katanya fi amri diniha. Amri kan perkara, fi amri diniha, seperti itu. Wakuluha maqasidu solihatun radhiyallahu taala. Oh, solihatu ridallahi ta'ala an qasidiha. Intinya semuanya juga apa ya, makosid lah, tujuan-tujuan inti dalam agama. Waqat ra'aitu jam'a arba'ina ahama min hadakuli wa hiya arba'atu mustaqala jami dalik wa kullu hadisin minha qaidah adima min qaidin qad wasal ulama bi anna majlisam alaihi ahwanis Islam. Nah, intinya kemudian beliau itu mengumpulkan dari tadi ya. Jadi yang segmen-segmen tadi itu diambillah per hadisnya, dijadiin satu, yang lahirlah ini karya beliau yang arba'in. Jadi beliau tuh yang udah-udah itu kan jihad doang, fikih doang, tauhid doang. Beliau tuh mencoba komprehensif gitu loh, lebih ke semuanya lah. Diambilin hadis tentang tauhid, ambil tentang jihad, ambil tentang ini, ambil seperti itu. Gitu ya. Au huwa nisful Islam au sulusahu au nahu sumal altazimu fiha. Terus summa altazimu fi hadil arba'in antakuna sahihah. Kemudian beliau juga salah satu keunggulan karya ini, beliau tuh konsisten menghadirkan 40 hadisnya tadi dengan apa ya? Kualitas hadis yang sahih gitu loh. Wa mu'damuha, maksudnya mostly, kebanyakannya fi sahihail Bukhari wa Muslim. Kebanyakannya ada di mayoritas hadis yang ada di sini itu tercantum juga di Sahih Bukhari dan Muslim, sehingga ya jelas sahihnya begitu ya. Wa kuruha mahdufatal asanid, dan juga nah ini juga salah satu, bukan kekurangan sih, tapi memang dari awal kitab ini tuh untuk mempermudah untuk pemula juga, dan memang makanya kalau kita di pesantren itu sebentar belum makanya kalau kita di pesantren ini biasanya kitab hadis kelas 1, kelas 2 nih, karena memang ringkas, dan beliau di sini tuh memotong wadkuruha mahdufatal asanid. Beliau memotong sanad, rantai sanadnya, dari contoh yang ada pertama itu kan enggak ada, itu emang satu doang ya, itu masyhur apa ahad namanya ya. Itu dari Sayyidina Umar yang inamal a'malu binniyat. Tapi memang kebanyakannya nanti emang enggak ada sanad. Beliau cuma memberikan matan. Matan itu isi hadisnya disebut sebagai matan. Kalau rantai yang menyambung sampai ke Rasul berupa nama-nama, an Abdillah bin Abbas lah, an itulah, itu nanti namanya rantai sanad. Supaya apa di sini? Alasannya liyas hula hifduha wa ya umma al ingtifa biha insyaallah, supaya mudah dihafal. Kan emang ini jadi hafalan juga kalau di pesantren kan. Dan juga lebih bermanfaat karena simpel gitu loh kan, simpel lah. Summa ajba'uha bibabin fi dhabti khafiyan fadiyat. Terus kemudian beliau juga memberi bab-bab lah, atau temanya tuh diterangin biasanya bab-babnya. Ya. Terus wayam bahi likuli rohibin fil akhirati aya'rifa hadhil ahadis, dan seyogianya bagi setiap orang yang mencintai akhirat, maksudnya yang orientasinya akhirat ya, seperti sampean ini kan. Iya kan, ayah arifah hadil hadis. Ya seyogyanya mengetahui hadis ini gitu loh. Kalau kan gini ya, ibaratnya kita tuh bukan, maksudnya gini, bukan nggak mungkin, tapi nggak mungkin apa namanya, sulit kita membuka hadis segeluntung Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, belum ada Baihaqi, Nasai, Tirmidzi lah, kemudian apalagi banyak ya kan, Musnad Imam Hambal lah dan sebagainya. Itu males kita buka itu, walaupun kadang kita punya, tapi kan nggak mungkin kebuka juga. Nah,
kita diberi kemudahan nih. Ini tentang agama loh, yang inti-inti ibaratnya hadis-hadis inti lah, dan ibaratnya bekal buat kehidupannya cukup make sense lah gitu kan, tanpa membuka yang besar-besar gitu loh. Itu makanya ya paling enggak orang yang memang orientasinya penuh di akhirat, maksudnya tuh bagus gitu ya, rohim fil akhirnya seneng ya, demen ing apa di akhirat, itu yang mengetahui hadis ini lima shtamalat, karena di dalamnya banyak menghimpun minal muhimmat, penting lah perkara-perkara yang penting, wahtawat alaihi minat tanbih ala jami taat, dia menghimpun tentang ketaatan gitu, wadhalika dohirul liman tadabar, dan itu jelas bagi orang yang mentadaburi, mau yang mempelajari dan lain sebagainya lah, akan tampak gitu. Wa 'alallahi i'timadi, Allah adalah peganganku, wa ilaihi tafwidi wastinadi, dan hanya kepada Allah saya apa ya memasrahkan tafwid, wastinadi sandaranku, walahul hamdu wa ni'ma wa bi taufik wal isma, dan hanya dengan Allah lah kita diberi taufik dan isma, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mukadimah clear. Oke, halo. Can you make it closer? Oke, gimana? Didekatkan lagi. Oke, yes, of course. I'm sorry. Tadi ini ke bawah ya. Oke, ini udah jelas. Yes, it's very clear. Oke. Terus al hadis al awal an Amiril Mukminin Abi Hafiz Umar bin Khattab. Ini hadis pertama dari Abi Hafiz, itu julukan dari Sayyidina Umar ya. Umar bin Khattab ini yang terkenal tegas, galak dan lain sebagainya, tapi sama istri nggak galak ya kan. Kan pernah ada ceritanya kan. Ketika sahabat mau konsultasi terkait istri, ternyata pas mau di depan rumahnya Sayyidina Umar lagi diomelin juga, jadi nggak jadi, ternyata sekelas beliau juga kayak gitu kan, sekali Umar ya. iya Sayyidina Umar. Oke nih, oke, makanya kan kemarin aku buat status itu kan apa, eh aduh aku lo mimma yumtahanu bil aulia gitu loh. Oh, asobru ala adza innisa mimma yumtahanu bihi aulia. Gitulah intinya, nggak tahu juga itu. Beberapa orang mungkin relevan, beberapa juga enggak. Sami itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yakul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, segala sesuatu amal itu terkandung niatnya. Ah, Dan bukan terkandung juga menarik. sih. Maksudnya memang harus ada niat. Karena apa? Niat itu emang menjadi apa namanya ya, patokan lah, tolak ukur ya bagi Oke. sebuah amal. Karena contoh kayak kita mandi, ya kan, mandi junub, maksudnya mandi wajib yang sifatnya memang wajib gitu. Ketika kita nggak pakai niat, ya nggak jadi gitu, nggak jadi sudah melakukan kewajiban mandi, walaupun apa namanya udah gebiar-gebiur semisal begitu kan. Jadi emang untuk salah satu apa ya pentingnya niat ya untuk membedakan. Makanya tadi namal amalu biniat, bahwa segala amal di sini maksudnya bukan amal taat juga ya, maksudnya aktivitas gitu loh. Aktivitas. Iya, aktif, lebih lebih umum lah. Aktivitas itu nanti Oke. tergantung niatnya gitu. Ada yang memang aktivitas yang harus ada niatnya, ya itu nanti disebut sebagai ibadah mahdo kan, sholat dan sebagainya gitu. Ada juga aktivitas yang memang tadinya tidak bernilai ibadah, misal kayak makan, kan nggak ada tuh, emang syariat tidak Tapi mewajibkan. kalau diniatkan ibadah. Iya, tapi kalau kita niatkan maka akan bernilai ibadah gitu sih. Wa inna malikul limri'in manawad, dan seseorang itu nanti tergantung niatnya kan. Di sini kan lagi konteksnya kalau tidak salah ya tentang ketika apa ya kaum muhajirin gitu ya, hijrah dari Makkah ke Madinah. Ada yang hijrah karena agama, ada yang karena ada perempuan yang ingin dinikahi. Maka di sini tuh teksnya gitu, redaksinya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ila wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan karena Allah dan Rasul, mendapatkan ridho lah. Dan juga wa mangkanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin yang kihuha fa hijratuhu ilama hajaro ilaih. Dan barang siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan dunia ataupun karena ingin menikahi wanita, ya maka dia akan mendapatkannya gitu. Yang penting kan sungguh-sungguh aja kan, gitu kan. Intinya sesuai dengan niatnya sih, seperti itu. Oke.
Ada pertanyaan Oke. dari sini? Ada mau tanya ini kan karena hadis pertama itu kan terkait niat seseorang ya dalam melakukan sebuah tindakan. Betul, niat. Karena saya jadi guru di sekolah, lagi-lagi saya korelasikan Ustadz Reza. Oke, Kalau menarik. seandainya Ustadz Reza, kalau seandainya ya menurut pandangan Ustadz Reza sendiri, kalau kita lihat realitas ya bahwa murid-murid sekarang itu pergi sekolah itu otomatis baik. Heeh. Nah, tetapi ada satu kejadian di masa lampau ketika saya PPL, ya, saya punya prinsip-prinsip yang dari pondok pesantren masih saya pegang teguh, yang mana murid-murid ini Ustadz Reza itu datang ke sekolah itu sudah saya sangat hargai. Jadi mereka di kelas itu baik belajar atau tidak itu terserah mereka. Akan tetapi guru saya pada waktu itu tidak membolehkan saya mempunyai prinsip tersebut. Oh, Nah, harus belajar gitu maksudnya. ternyata harus belajar dan sebagainya. Mereka datang ke sekolah itu sudah saya sangat hargai. Entah itu niatnya niat untuk mencari ilmu atau tidak. Tetapi dengan beberapa pengalaman yang saya miliki, ternyata saya melihat bahwa mereka sekolah itu niat, tapi niat mereka itu hanya formalitas. Iya ya. Formalitas untuk pergi ke sekolah. Nah, itu gimana itu? Maksudnya yang di problem kan apanya nih? Angel yang sebelah mana nih? Nah, Sekolah cuma formalitas ya. ah, Ya silakan ah, kan. nah, niat untuk pergi ke sekolah kan tentunya mencari ilmu ya. Iya, kalau itu ya Untuk mencari ilmu, menambah ilmu. menghilangkan Nah, kebodohan, kalau mencari ridho. seandainya niat dalam konteks lain, betul. Oke. Nah, kalau seandainya dalam konteks lain bahwa niat ini sudah mempunyai sifat sebagai formalitas. Bukan niatnya ya, tetapi orangnya menganggap niat itu sebagai formalitas untuk pergi ke sekolah. Nah, itu apakah masih disebut dengan Niat. niat Oh, dalam ya, tindakan mereka? ya enggak sih. Jadi Itu ya sih. justru dia nggak Jadi ada itu nggak ada menjadi niatnya kan berarti kan. Terus niat formalitas ya bukan niat kan. Niat kan ya sesuai dengan apa yang dituju. Semisal kita ibadah inilah apa namanya wudhu semisal lah ya, ya harus diucapin, bukan harus Iya. diucapin, harus ada niat di hati sih, diucapinnya kan sunnah ya. Itu tuh contoh kayak ini ya, apa namanya, kalau kita niat puasa itu loh, itu rentan sekali orang Oke. itu sebenarnya nggak menyadari dia niat. Kalau di maksudnya kan amalia apa ya, kalau yang apa kulturnya NU gitu ya, kulturnya NU kan biasanya kita nawa itu sama hodi an ada ifar di syahri itu kan setelah Betul. habis traweh itu kan, habis witir begitu Terawih. kan. Nah itu kadang ada yang karena udah jadi kebiasaan setelah witir itu kita ngomong itu, kadang di hati kita kemana-mana gitu kan, tapi di mulut memang ini ngucapin gitu ya, itu karena udah jadi rutinitas setelah itu wiridannya itu, tapi nggak pernah ada kerentek di hati yang padahal apa namanya niatnya kan di hati itu sebenarnya, bukan di verbal ucapannya itu ya kan. Iya itu makanya. Nah saya kira kalau yang sekolah kayak gitu ya lebih parah lagi, dia nggak ada niat sekolah kan, nggak ada niat mencari ilmu, apa namanya, ya nggak ada niat formalitas Nah, maksudnya, itu ya harus dibenerin itu masih antum. disebut niat atau tidak? Nggak, bukan niat kan berarti kan, dia Belum. bahkan nggak ada Bukan niat niat dia. berarti ya. Harusnya kan ketika apa namanya juga kan ada efek ya kan, ketika kita berniat kan jadi sungguh-sungguh, semisal jadi bener lah di sekolah dan lain sebagainya. Mungkin banyak sih yang cerita, bukan cerita ya, kayak problemnya itu sama lah anak zaman sekarang, kayak cuma berangkat gitu kan. Betul. Aku nggak tahu apalagi yang Betul. di dinamika sekolah umum kan, kalau kan di agama maksudnya di apa namanya yang masih inilah mungkin masih mending ya, walaupun sama aja kayak ada yang males lah dan lain sebagainya, emang ada yang berangkat pulang, tapi masih mending, maksudnya bukan yang umum banget karena aku kan non formal juga kebetulan.
sementara ini yang sama-sama non formal lah kayak aku dulu sekolah kan. Nah itu kalau yang di umum juga katanya gitu juga kan, aku juga terus gimana ini ya masa depan umat gitu kan. Emang kayak yang temenku cerita itu males ngajarin karena emang ya nggak mau Ya ini, itu Ustaz. makanya itu aku juga bingung lah, ibarat kayak kita mau nyelamatin orang yang emang nggak mau diselamatin ya kan. Ya udah jatuh aja ente gitu kan, sulit kan di situ, aku Ya juga ya bingung betul. tuh. Betul betul juga sih. Betul betul juga sih. Oh ya 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 ya. Ya karena memang kalau saya lihat sendiri ya, perspektif saya itu memang ada dua hal yang berbeda ya. Boleh. Niat pergi ke sekolah sama niat mencari ilmu itu sendiri. Oh Tetapi iya 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 iya. konteksnya ini sama-sama niat nih. Tetapi Oke. niat secara secara apa? Secara harfiah atau secara yang tertulis gitu ya, secara referensi ini, apakah niat untuk pergi ke sekolah itu termasuk apa namanya, sesuatu yang bagus dan sesuatu yang Oh iya iya dimaksud di iya. hadis ini seperti itu. Oke ya ya, I see ya, maksudnya niat hanya pergi ke sekolah gitu ya, hanya pergi ke sekolah. Betul Iya iya betul iya, sekali makanya tapi gak ada makanya niat untuk mencari ilmunya gitu ya. Ya betul. gini lah, mungkin kalau kita konsepsikan bahwa sekolah adalah tempat baik kan, tempat mencari ilmu, tempat majelis ya, walaupun Baik. walaupun walaupun umum kan itu tetap ilmu kan, dan di dalamnya juga orang-orang baik kan, mengajarkan kebaikan, menasehati juga di dalamnya lah, mungkin ada ngaji Al-Qur'annya, kajian maksudnya dan lain sebagainya kan. Ya kalau kita konsepsikan ya kan bahwa sekolah adalah tempat yang baik dan majelis, ya orang salah katorikon juga masuk juga sih, maksudnya dia mungkin Oh dapat pahala niat berangkat ini kan, maksudnya dapat ibadah itulah, katakanlah dapat sawab pahala gitu, ajar dari niatnya dia ke tempat kebaikan. Kalau sekolah memang kebaikan kan, iya iya kan, betul. makanya kan Iya iya. itu Berarti masih dikatakan itu ya, masih. masih dalam lingkup ini ya. Iya, tapi belum yang mencari ilmunya belum tuh. Kan memang Betul beda betul. lagi ya kan. Emang ruwet sih emang. Iya, Waalaikumsalam konteksnya warahmatullahi berbeda ya. wabarakatuh. Betul, betul. Oke, baik, baik. Itu yang menjadi masih pertanyaan sih, karena dua hal ini tuh, Besok ya karena itu itu ya. tadi Ustadz Reza, ketika saya pertama kali ngajar, saya menerapkan Gak prinsip tahu bahwa sih. saya Iya sudah ya. bersyukur bahwa mereka itu sadar pergi ke Oh, sekolah. rame tuh. Itu saya sudah sangat bersyukur ya. Apalagi mencari ilmu. Iya Makanya saya sih. sangat hargai itu. Oh iya ya, aku Nah, betul saya betul sangat betul hargai lebih itu. deep lagi berarti antum ya memaknai anak-anak. Iya betul. Nah ternyata konsep-konsep tersebut, pemahaman tersebut atau Gimana bang? perspektif tersebut Iya bang, sorry nih eh, bang. sangat tidak relevan dengan kurikulum-kurikulum yang harus diterapkan seperti itu loh, Ustadz Reza. Siap. Seperti itu. Nah ini seakan saya kayak kontradiktif sekali gitu loh. Iya sih. Kayak kontradiktif sekali. Ya tadi saya sangat tertampar tadi ya. Kita menolong orang, kita menolong orang, tapi orang tersebut tidak mau ditolong. Oh iya, iya. Iya Itu juga benar kan. sekali tuh. Iya kan. Itu dari anime sebenarnya, itu analogi itu. Iya, iya. Aku dari Gojo Satoru, itu dari Gojo. Dia itu ceritanya kan terlalu kuat tapi nggak pernah bisa nyelamatin orang-orang terdekatnya gitu loh. Si Suguru Geto kan dia temen baiknya malah jadi jahat gitu loh, dan dia ngomong gitu kan, ngapain juga maksudnya. Ya Allah. Terus kehidupanku apa gitu loh kalau aku udah terlalu kuat tapi nggak ada orang yang memang bisa saya berikan bantuan, dan mereka memang nggak mau dibantu gitu kan, ibaratnya gitu. Analoginya sama dalam kebaikan ataupun dalam ngajar lah dan lain sebagainya ya, umum itulah secara inilah. Terus gitu Iya, iya. sih. Saya baru dapat itu sih. Oke, oke, oke. 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 Ya, ya, ya itu sih mungkin niat niat ke sekolahnya sebagai kebaikan, sekolah kebaikan ya dapet lah ya. Aku juga baru ngeh juga ya, juga ya berangkat ke sekolahnya ya, niatnya berangkat sekolahnya ya, bukan di cari ilmunya ya, Iya. tolabul ilmunya. Iya juga ya, ya. Nah, Oke oke. Terus ada lagi yang dibahas nih terkait hadis ini. ah, ya, Ada lagi nggak?
mungkin itu sih, Itu mungkin ya. itu saja sih untuk Oke. untuk pengawalan ya, Mm-mm. untuk pengawalan kelas membahas kitab Arba'in Nawawi seperti itu. Karena Mm-mm. memang itu menjadi masih sangat janggal ya, Betul Mas betul. Ustadz Reza, di pikiran saya, apakah masih tergolong niat atau tidak pergi ke sekolah dan mencari ilmu. Oke. Karena dua konteks ini berbeda, Iya ya meskipun benar tujuannya benar. sama, Iya sih. yaitu menghadiri majelis seperti itu. Oke, siap 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 siap. Itu sih. Berarti ini satu hadis aja ya berarti ya. Satu hadis nih ya. Satu Oke. hadis dulu, Oke, iya. siap. Pelan-pelan dulu Mas Reza, biar saya Siap. juga menyelami seperti apa sih itu niat Iya seperti benar-benar. itu dan sebagainya. Dan aku juga mendapat benefit sih dari sampean biasanya apa namanya ya? Merelevankan dengan kejadian yang ada, Pak. Dan itu kadang aku kan nggak ngalamin kan. Iya juga ya. Ada fenomena niat ke sekolah doang ya kan. Iya juga ya. Iya juga ya. Bisa buat contoh nantinya aku bisa buat bahan. Iya juga ya ketika mencontohkan hadis ini tuh ada juga fenomena kayak gini loh. Dan itu yang aku kurang kan. Fenomena aku kan nggak kaya dengan fenomena pengalaman-pengalaman orang lain. Dalam hal ini sampean ini kan. Siap siap. Siap. Terima Oke, kasih lah. Oke. Di sama-sama Ustadz Reza. ya ya. Oke. Aman lah ya. Oke. Mungkin cukup Aman, cukup Ustadz sekian Reza. berarti ya bisa kita akhiri Siap, pertemuan kita Ustadz Reza. Siap. majelis daring ya kan MD ya kan majelis daring kita semoga selalu diberi keistiqomahan keberkahan dan bermanfaat di dunia wal akhirah wa a'lam bishawab. Assalamualaikum Amin, warahmatullahi amin ya Allah, amin, amin, amin. wabarakatuh. Amin.